Bab 318. Raya dan Ayu pun membantu Umi Aminah duduk di sebelah Pak Ardi. Setelahnya, barulah keduanya mundur dan duduk bergabung dengan yang lain. Sementara Umi Aminah hanya bisa merem 4 es jari untuk mengurangi rasa tegang dan gugupnya. Apalagi ia sadar, Pak Ardi terus-terusan menatap ke arah dirinya. "Cantik sekali," kata Pak Ardi pelan membuat wajah Umi Aminah merona. "Karena seluruh keluarga sudah hadir, sekarang kita langsung mulai saja acaranya," kata Pak Penghulu. Setelah mencocokkan nama dalam berkas dan lain-lain, acara ijab kabul pun akhirnya dimulai. Tangan Pak Ardi sudah menjabat erat tangan wali nikah yang ditunjuk. "Saya terima nikah dan kawinnya Aminah binti Ahmad dengan mas kawin 1 buah rumah, 1 set perhiasan emas murni dan seperangkat alat salat dibayar tunai." Dengan lancar dan hanya dalam 1 kali tarikan napas, Pak Ardi berhasil mengikrarkan ijab kabul dengan lantang. "Bagaimana para saksi, sah?" tanya Pak Penghulu. "Sah." Yang lain kompak menjawab. Lantunan hamdalah langsung terdengar diiringi beberapa pasang mata yang meneteskan air mata saking bahagia dan terharu dengan bersatunya dua hati yang tak lagi muda itu, pasangan yang akan membuat ikatan keluarga semakin kuat dan erat. 19. Pak Ardi sempat menunduk dalam setelah kata sah itu terucap dari Penghulu. Keberanian dan ketegasan saat mengucapkan ijab kabul tadi kini berubah menjadi keharuan yang luar biasa. Kaca-kaca sudah berkumpul padat di kedua matanya. Saking bahagia dan tak menyangka dengan status barunya sebagai seorang suami kini. Beberapa tahun yang lalu, Pak Ardi sempat mengambil salah langkah saat menikahi Rika. Hubungan yang dimulai dengan pengkhianatan itu membawanya pada jurang kehancuran paling dalam. Namun Pak Ardi bersyukur karena bisa kembali bangkit. Kini, hidup barunya akan dimulai kembali. Dengan wanita pilihan yang diharapkan akan menemaninya sampai menutup mata. Ia juga bersyukur karena bisa menghidupi istrinya nanti murni dari hasil kerja kerasnya sendiri. Tanpa ada bayang-bayang orang lain seperti halnya sedang bersama mendiang istrinya yang terdahulu. Umi Aminah merasakan keharuan yang sama. Sekuat mungkin, wanita parubaya itu menahan agar rintik yang memenuhi kelopak matanya tak benar-benar terjatuh dan akan merusak riasan make up-nya. Setelah lebih dari 20 tahun, ia kembali menyandang gelar sebagai seorang istri. Umi Aminah hanya berharap pernikahannya kali ini mendatangkan banyak kebahagiaan dan keberkahan untuk usianya yang tak lagi muda. Pak Damar, sebagai pelopor bersatunya kedua menantunya itu tak dapat menahan laju air matanya. Lelaki sepuh tersebut sungguh bahagia dan terharu karena kedua orang yang disayangi dirinya dengan porsi sama itu akhirnya bersatu. Davin dan Raihan yang sama-sama anak dari Pak Ardi dan Umi Aminah juga turut bahagia untuk orang tuanya. Karena bagi seorang anak, tak ada yang lebih menenteramkan kecuali melihat kebahagiaan orang tuanya. Selamat untuk kedua mempelai. Silakan, ini buku nikah masing-masing. Disimpan baik-baik. Dan semoga, buku nikah ini tak akan pernah kembali ke negara kecuali untuk urusan-urusan tertentu seperti mengurus ibadah haji, timpal Pak Penghulu. "Insya Allah, kami akan menjaganya baik-baik," timpal Pak Ardi. Setelah melakukan kesalahan besar, ia lebih hati-hati dan teliti lagi dalam melangkah. Baginya, cukup 1 kali terjatuh ke dalam elf-bank kehilafan yang mengakibatkan kehancuran hidupnya sendiri. "Silakan berdiri, mas kawinnya diserahkan dulu sebagai simbol," titah Pak Penghulu. Dengan ragu-ragu, Pak Ardi mengulurkan tangannya pada Umi Aminah. Membantu istrinya untuk bangun dari duduknya. Untuk pertama kalinya, kulit keduanya bersentuhan meski hanya sebatas pegangan tangan. Keduanya masih terlihat sama-sama malu dan grogi. Hingga tangan mereka kembali dilepas masing-masing kala sudah berdiri saling berhadapan. "Silakan, berikan mas kawinnya," titah Pak Penghulu. Istri langsung cium tangan suaminya sebagai tanda terima kasih. Suami juga langsung cium kening istrinya sebagai tanda kasih sayang. "Ingat, kening ya. Jangan yang lain. Kalau mau cium yang lain nanti saja di kamar,"
lanjut Pak Penghulu berkelakar. Sontak hal itu membuat semua orang tergelak. Terkecuali pasangan pengantin yang malah semakin kikuk dan grogi. 20. Sudah. Kasihan pengantinnya masih malu-malu kucing, ujar penghulu. Silakan dimulai, lanjut penghulu pada Pak Ardi yang sudah memegang kotak mas kawinnya. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat, kata Pak Ardi sambil menyerahkan semua mas kawin pada Umi Aminah. Terima kasih. Saya terima dengan senang hati dan semoga tergantikan dengan yang lebih baik lagi, balas Umi Aminah seraya menerima kotak tersebut. Umi Aminah pun mencium punggung tangan Pak Ardi dengan jantung berdebar dan keringat dingin. Karena setelah begitu lamanya menjanda, kini untuk pertama kalinya dia bersentuhan lagi dengan seorang lelaki. Pak Ardi merasakan debaran yang sama. Ia juga bisa merasakan tangan Umi Aminah yang sangat dingin. Meski begitu, ia tetap memberanikan diri untuk mengecup kening wanita yang sudah sah menjadi istrinya itu. Kecupan yang mampu membuat hati keduanya merasakan desiran luar biasa. Alhamdulillah, acara ijab kabul akhirnya selesai dan berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk sepasang pengantin. Saya juga mohon pamit undur diri karena masih ada acara yang harus dihadiri, tutur Pak Penghulu. Lelaki parubaya yang mengenakan peci hitam itu merapikan berkas kemudian berlalu pergi sembari diantar Raihan ke depan. Sementara anggota keluarga yang lain mulai menghampiri Umi Aminah dan Pak Ardi bergantian untuk mengucapkan selamat. Yang pertama tentu yang lebih tua dulu yaitu Pak Damar. Lelaki sepuh itu langsung merangkul Pak Ardi erat. Bak seorang bapak pada putranya sendiri. Selamat ya, Di. Papi ikut senang. Semoga tetap berbahagia sampai akhir hayat. Papi yakin, kamu mampu menjadi imam terbaik untuk istrimu, yang mengayomi juga menuntun, bukan yang sibuk menuntut, tutur Pak Damar. Amin, insya Allah, Pi. Ardi juga masih harus banyak belajar untuk menjadi suami yang baik, balas Pak Ardi. Ia tak merasa dirinya adalah orang yang baik karena tentu sebagai manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Gak apa-apa. Tugas manusia memang terus belajar sampai waktunya di dunia habis, sahut Pak Damar. Lapun kemudian bergeser pada Umi Aminah yang masih sibuk menyeka kelopak matanya. Menahan buliran bening itu untuk tak menuruni pipi. Baginya, apa yang terjadi ini masih terasa seperti mimpi. Selamat ya, Umi. Papi ikut bahagia. Sekarang papi sudah tak memiliki beban apapun. Karena semua orang yang papi sayangi sudah memiliki pasangan hidupnya masing-masing, kata Pak Damar. Terima kasih banyak, Pi. Terima kasih banyak atas kasih sayang papi selama ini. Sungguh, di sini saya benar-benar mendapatkan keluarga yang saling melengkapi satu sama lain, timpal Umi Aminah. Kita kan memang keluarga. Dan akan tetap jadi keluarga sampai kapanpun, balas Pak Damar penuh senyuman. Pak Damar lekas bergeser. Membiarkan Davin dan Raihan untuk sama-sama mengucapkan selamat kepada kedua orang tuanya. Tetap bersaudara seperti ini sampai kapanpun ya. Jangan pernah berselisih untuk hal-hal kecil apalagi sepele, tutur Pak Ardi pada kedua putranya. 21. Insya Allah, Pak, timpal Davin sambil tersenyum. Sementara Raihan hanya mengangguk sebagai jawaban. Sini, peluk Papa. Pak Ardi merangkul Davin dan mendekapnya erat. Lirikannya lalu beralih pada Raihan. Sini, Ray, lanjutnya. Raihan melangkah, lalu ikut saling berpelukan dengan keluarga barunya. Sekarang kalian adalah anak Papa. Dua-duanya tanpa ada perbedaan, tutur Pak Ardi. Umi Aminah yang memperhatikan, hanya tersenyum haru. Ia bahagia karena putranya benar-benar dikelilingi orang-orang baik sekarang. Setelah Davin dan Raihan, giliran yang lain seperti Raya, Ayu, Ricky, Riri, dan seluruh keluarga Pak Ardi yang ikut mengantar.
Semuanya mengucapkan selamat dengan antusias dan sama-sama merasakan kebahagiaan yang besar. Selepas itu, acara dilanjutkan dengan berfoto bersama seluruh keluarga. Berbagai jepretan kamera diambil sebagai kenangan-kenangan dan memori untuk dilihat kembali suatu hari nanti. Setelah semua acara itu selesai, barulah dilanjutkan dengan acara makan-makan bersama. Menikmati banyaknya hidangan yang disediakan untuk seluruh keluarga. Terutama untuk keluarga Pak Ardi yang akan kembali pulang. Acara pun akhirnya berakhir saat duhur datang. Sengaja tak berlama-lama agar tak perlu repot-repot dirias lagi setelah mendirikan salat duhur. Apalagi acaranya memang sudah dilewati semuanya. Keluarga Pak Ardi pun akhirnya pamit pulang. Mengingat perjalanan mereka cukup jauh dan membutuhkan waktu berjam-jam lamanya. Kenapa buru-buru sekali? Kenapa gak menunggu sore saja biar sudah teduh? Tanya Pak Damar. Terima kasih, Pak. Tapi kami harus segera undur diri agar sampainya gak terlalu kemalaman. Lagi pula, tugas kami mengantar mempelai laki-laki sudah selesai. Kami tinggal menunggu kepulangan sepasang pengantin nanti di kampung nanti, timpal Ustadz yang membersamai keluarga Pak Ardi. Baiklah. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menjamu dan tempat beristirahat, balas Pak Damar. Tentu tidak. Justru semua ini sudah sangat lebih dari cukup. Sampai-sampai kami merasa terlalu merepotkan untuk keluarga di sini, timpal Pak Ustadz. Tidak merasa direpotkan sama sekali. Apalagi ini hari yang sangat membahagiakan untuk kedua keluarga, sahut Pak Damar. Basa-basi pun usai. Semua keluarga Pak Ardi pamit pada seluruh keluarga Pak Damar termasuk pada Pak Ardi dan Umi Aminah. Ditunggu kepulangannya. Kata Sinta pada Pak Ardi. Nanti abang kabari, Sin. Kamu tahu sendiri kan abang mau langsung. Pak Ardi tak meneruskan ucapannya. Lah sempat melirik dulu pada Umi Aminah. 22. Sinta tahu. Ya sudah, Sinta pamit ya. Bang, Mbak. Semoga ibadahnya nantinya lancar. Timpal Sinta. Ia segera menaiki mobil karena tinggal ia sendiri yang masih di luar. Umi Aminah tersenyum canggung. Lah bingung entah ibadah apa yang dimaksud adik iparnya itu. Dua mobil menuju kampung itu keluar gerbang kediaman Adi Putra beriringan. Sementara satu mobil lagi akan digunakan Pak Ardi. Istirahatlah. Kalian pasti lelah. Kata Pak Damar pada Pak Ardi dan Umi Aminah. Keduanya mengangguk lalu memasuki rumah bersama-sama. Masih pada canggung dan belum banyak percakapan. Hingga akhirnya mereka kebingungan akan memasuki kamar yang mana, kamar yang biasa ditempati Umi Aminah atau yang biasa ditempati Pak Ardi. Jadinya kemana nih? Tanya Pak Ardi garuk-garuk tengkuk. Kamarku, Mas. Karena semua barang milikku ada di sana, jawab Umi Aminah malu-malu. Oh, iya. Benar juga. Ayo kalau gitu. Timpal Pak Ardi dengan senyum kikuk. Mereka pun melangkah menuju kamar Umi Aminah. Silakan duluan. Kata Umi Aminah begitu membuka pintu kamarnya. Umi saja yang duluan. Ladies first, timpal Pak Ardi nampak canggung. Umi Aminah tersenyum kikuk lalu masuk ke dalam kamarnya yang tiba-tiba terasa sangat panas. Apalagi saat Pak Ardi ikut masuk dan menutup pintunya. Umi Aminah sampai harus menambah kesejukan AC di kamarnya tersebut. Gugup, tegang, salah tingkah, semuanya bercampur menjadi satu. Baik Pak Ardi maupun Umi Aminah sama-sama kebingungan harus mengatakan apa. Hingga keduanya hanya bisa saling diam untuk beberapa menit. Duduk dengan jarak membentang di tepian tempat tidur yang luas. Sudah jam 1 lewat. Kita belum salat, kata Pak Ardi akhirnya. Mau salat sendiri-sendiri apa mau berjamaah? Lanjutnya dengan grogi. Kalau yang dilakukan bersama-sama pahalanya lebih besar, kenapa harus sendiri-sendiri? Bukankah tujuan pernikahan untuk menyempurnakan ibadah kita? Jawab Umi Aminah. Pak Ardi langsung mengangguk membenarkan.
Ia juga semakin dibuat kagum dengan jawaban bijak dan pintar wanita yang sudah sah dimilikinya itu. Aku ambil wudhu duluan kalau gitu. Sekalian mau ganti pakaian, kata Umi Aminah yang masih mengenakan baju pengantinnya. Pak Ardi hanya bisa mengangguk melihat Umi Aminah berjalan anggun menuju kamar mandi. Sekalinya menatap istrinya itu, pandangannya sulit sekali untuk berpaling. Hingga akhirnya pintu kamar mandi tertutup rapat. Sembari menunggu Umi Aminah bersih-bersih, Pak Ardi keluar dulu untuk menuju kamarnya. Ia mengambil beberapa barang miliknya seperti baju koko, sarung, sajadah dan baju tidur. Setelah itu ia kembali lagi ke kamar Umi Aminah. 23. Pak Ardi sempat tertegun di pintu kamar saat menyadari jika Umi Aminah sudah keluar kamar mandi. Wanita itu sudah berganti pakaian dengan pakaian rumahan yang tetap sopan dan tertutup. Hanya saja kali ini tanpa jilbab yang menutupi rambutnya. Meski usianya tak lagi muda, tapi rambut Umi Aminah masih sangat hitam legam. Tak terlihat uban sebagai tanda-tanda penuaan. Rambut sepunggung yang biasanya tertutup itu kini terlihat berkilau dan semakin memancarkan kecantikan Umi Aminah. Ambil wudhu dulu mas. Titah Umi Aminah pada Pak Ardi. Pak Ardi yang masih memandangi Umi Aminah itu langsung merasa kikuk. Lapun segera berlalu ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan mengambil air wudhu. Dua sajadah kini sudah membentang. Pak Ardi dan Umi Aminah berdiri di atas sajadah tersebut untuk mendirikan salat berjamaah pertama mereka setelah menjadi suami istri. Segala rasa berkecamuk di hati keduanya. Ibadah yang selama ini selalu didirikan sendiri tapi kini bisa melakukannya bersama-sama merupakan sebuah kehormatan yang tak bisa diukur dengan apapun. Apalagi saat ibadah salat itu selesai didirikan dan diakhiri dengan saling mencium tangan juga kening. Nuansa suami istrinya benar-benar terasa. Meski rasa canggung dan gugup belum jua pergi. Mau keluar kamar sekarang, Mas? Tanya Umi Aminah. Sejujurnya ia hanya ingin bernapas leluasa sejenak dengan tidak terus-terusan berduaan dengan sang suami. Masih aneh saja rasanya dan belum lepas. Nanti saja. Yang lain juga pasti sedang istirahat. Sayangnya jawaban Pak Ardi tak sesuai dengan keinginan Umi Aminah. Dan sebagai istri yang baik, Umi Aminah berusaha untuk taat. Kalau gitu, aku bikinkan kopi atau teh. Tawar Umi Aminah setelah sempat terdiam. Mencari alasan agar bisa keluar sejenak dari suasana yang membuatnya terasa pengap. Tentu saja berduaan dengan seorang laki-laki belum terbiasa untuknya. Gak perlu. Aku hanya ingin ngobrol-ngobrol ringan saja dengan istriku, jawab Pak Ardi. Umi Aminah akhirnya mengangguk pasrah. Ia juga berpikir jika hari masih siang dan suaminya itu tak mungkin meminta hal yang macam-macam. Hal yang sudah lebih dari 20 tahun tak pernah lagi dilakoninya. Boleh aku bertanya satu hal? Maaf kalau pertanyaan ini akan membuat Umi tersinggung, kata Pak Ardi memulai percakapan. Silakan tanyakan apapun yang ingin diketahui, timpal Umi Aminah. Aku ingin bertanya, apa Umi terpaksa menikah denganku? Maksudnya bukan murni keinginan Umi sendiri, tanya Pak Ardi. Untuk ibadah terpanjang sepanjang hidup dengan banyaknya pahala di dalamnya, kenapa harus merasa terpaksa? Umi Aminah malah balik bertanya. Itu artinya pernikahan ini murni keinginan Umi bukan karena tekanan dari yang lain. Balas Pak Ardi masih butuh kepastian. 24. Umi Aminah mengangguk membenarkan. Sementara Pak Ardi langsung mengurut dat 4 lega. Sekarang boleh aku yang balik bertanya? Kata Umi Aminah. Tentu saja. Silakan. Balas Pak Ardi. Kalau boleh tahu, kenapa Mas memberikan rumah milik Mas sebagai mas kawin untukku? Sementara Mas sendiri masih memiliki Davin sebagai pewaris nanti.
Tanya Umi Aminah. Pak Ardi tersenyum kecil. Jawabnya simpel saja. Karena apa yang Davin miliki sudah lebih dari cukup untuk dirinya sendiri maupun anak-anaknya nanti. Rumah, perusahaan, usaha kos-kosan mendiang ibunya dulu, semuanya sudah Davin miliki. Sementara rumah yang aku jadikan mas kawin, itu akan jadi tempat tinggal kita sampai akhir hayat. Rumah yang akan menjadi surga dunia untuk kita. Umi Aminah tersenyum haru. Ia memang membutuhkan rumah sendiri untuk tempatnya pulang. Pulang dari hingar-bingar dunia perkotaan ataupun pulang setelah menjenguk anak cucu nanti. Oh, iya. Aku juga punya hadiah lain sebagai ganti bulan madu yang sepertinya gak cocok untuk pasangan pengantin seusia kita, lanjut Pak Ardi. Hadiah? Apa? Tanya Umi Aminah sungkan. Ia memang belum terbiasa mendapat banyak hal dari seorang lelaki. Pak Ardi sempat berdiri lalu mengambil sesuatu dari tas miliknya. Ia lalu melangkah dan berhenti tepat di hadapan Umi Aminah. Ini hadiahnya. Pak Ardi mengulurkan lembaran kertas pada Umi Aminah. Umi Aminah menerimanya lalu membaca tulisan yang ada di sana. Tiket umrah. Desis Umi Aminah dengan tenggorokan tercekat. Ya, benar sekali. Tiket umrah. Kita akan umrah bersama sebagai bentuk rasa syukur pada Allah, timpal Pak Ardi. Umi Aminah menangis haru, menginjakkan kaki di tanah suci memang menjadi salah satu impiannya selama ini. Ia pernah berniat pergi bersama Raihan. Hanya saja putranya itu tak memiliki cukup waktu luang untuk berada di tanah suci dalam yang lama. Apalagi kini putranya itu sudah menikah. Apa Umi keberatan menemaniku untuk ibadah di tanah suci Mekah? Tanya Pak Ardi karena Umi Aminah masih terdiam. Tentu saja tidak. Aku hanya masih belum percaya. Terharu sekali rasanya. Terima kasih banyak, Mas, timpal Umi Aminah dengan mata berkaca-kaca. Sama-sama. Besok kita urus dulu dokumennya ya, balas Pak Ardi. Ia duduk di samping Umi Aminah lalu memberanikan diri merangkul pundak sang istri yang mulai terisak karena haru. Jangan menangis. Nanti orang-orang rumah mengira aku menyakitimu. Lanjut Pak Ardi menenangkan. Umi Aminah tersenyum kecil lalu mengusap kedua matanya. Ini air mata kebahagiaan, timpalnya sembari menyenderkan kepalanya di bahu sang suami. Untuk pertama kalinya, mencari kenyamanan dan ketenangan. Juga perlindungan. 25. Sepasang pengantin itu berada di kamar sampai sore menjelang. Setelah itu mereka kembali berkumpul bersama seluruh keluarganya di sore hari yang cerah di bawah payung langit berwarna jingga. Menikmati depanas sambil bercerita banyak hal. Mumpung semua orang sedang berkumpul, Pak Ardi pun mengutarakan niatnya untuk menjalankan ibadah umrah bersama sang istri. Masya Allah, kamu dan Umi mau umrah, Di? Tanya Pak Damar. Iya, Pi. Doakan saja semoga lancar, timpal Pak Damar. Tentu saja. Papi senang sekali mendengarnya. Papi juga awalnya berniat untuk mendaftarkan Umi Aminah umrah, hanya saja menunggu waktu yang tepat. Ternyata keduluan sama kamu, Di, tapi papi senang, timpal Pak Ardi. Makasih banyak ya, Pak. Ray sebenarnya merasa malu karena belum memiliki waktu untuk menemani Umi ke tanah suci Mekah. Padahal sejak lama Umi menginginkannya, tutur Raihan. Waktunya yang terus-terusan sibuk membuat ia melupakan impian ibunya tersebut. Gak apa-apa, Ray. Bersama papa ataupun kamu gak ada bedanya. Yang penting kan niat ibadahnya, sahut Pak Ardi. Raihan mengangguk mengerti. Davin minta doanya aja, Pak. Doakan kehamilan Ayu lancar sampai waktunya lahiran. Cucu papa lahir dengan sehat selamat, kata Davin. Itu pasti.
Semua keluarga akan papi doakan di depan Ka'bah nanti, timpal Pak Ardi. Tak terasa, malam pun akhirnya menghampiri. Waktu yang dari tadi begitu dihindari Umi Aminah. Waktu yang baru membayangkannya saja sudah mampu membuatnya tegang dan salah tingkah. Yaitu malam pertempat Mas sebagai pasangan suami istri. Dengan jantung yang terasa berdebar kencang, Umi Aminah memasuki kamar. Seluruh badannya mendadak panas dingin dengan wajah pucat pasi. Apalagi saat Pak Ardi juga ikut masuk kamar setelah berbincang dulu dengan Pak Damar dan yang lainnya. Umi Aminah sampai harus pura-pura menyibukkan diri dengan hal-hal tak penting seperti menyisir rambut atau membereskan tempat tidur yang sebenarnya masih sangat rapi. 26. Pak Ardi tersenyum tipis melihat Umi Aminah yang masih bolak-balik di sekitar kamar. Menyisir rambut sambil duduk sebentar di depan kaca rias, lalu bangun lagi dan menata dua bantal di atas tempat tidur. Tak cukup sampai di situ, Umi Aminah merapikan beberapa barang yang ada di atas meja seperti buku dan kacamata baca yang sering digunakannya. Ini sudah malam, waktunya istirahat. Pak Ardi memegang tangan Umi Aminah agar berhenti dari semua aktivitas tersebut. Oh, iya, Mas. Maaf. Aku hanya terbiasa untuk beres-beres dulu sebelum tidur, jadi seluruh kamar sudah rapi, elak Umi Aminah dengan wajah grogi. Ia bahkan tak berani menatap Pak Ardi yang sudah mengenakan baju piyama tidur. Kamar ini sudah rapi sejak tadi. Gak berantakan sedikit pun. Hanya mungkin pikiranmu saja yang sedikit berantakan, tebak Pak Ardi melihat Umi Aminah yang sangat tegang. Aku. Umi Aminah menunduk. Mengambil napas panjang untuk menormalkan debaran jantungnya yang tak beraturan. Aku hanya belum terbiasa. Maaf. Mohon dimaklumi ya. Karena sudah hampir 25 tahun ini aku tak memiliki pasangan, aku Umi Aminah memilih jujur. Aku mengerti. Sangat mengerti malah. Kita hanya butuh waktu untuk mulai terbiasa dengan kebersamaan kita. Begitu kan? Timpal Pak Ardi. Umi Aminah tersenyum kecil lalu mengangguk pelan. Ia bisa merasakan ketulusan dari perkataan suaminya. Itu. Ayo tidur. Kita harus menjaga kesehatan kita sebelum keberangkatan ke Tanah Suci Mekah. Pak Ardi merangkul pinggang Umi Aminah dan mengajaknya ke tempat tidur. Keduanya merebahkan tubuhnya masing-masing secara bersamaan. Dengan debaran jantung yang sama, dengan letupan kebahagiaan yang sama. Dengan gelora cinta yang sama. Bukan Pak Ardi tak ingin buru-buru menyentefej sang istri. Penampilan Umi Aminah yang tak mengenakan jilbab saja sudah mampu membuat jiwa mudanya bangkit, padahal bajunya masih tertutup karena Umi Aminah tak berani menggunakan baju terbuka. Apalagi di rumah itu begitu banyak orang. Hanya saja, Pak Ardi tak ingin terlalu terburu-buru. Ia tak ingin diklaim menikahi Umi Aminah karena dorongan nafsu semata. Untuk sementara, biarlah seperti itu dahulu. Saling menyelami sifat masing-masing dan menumbuhkan cinta yang sudah bersemi agar semakin mereka indah. Seperti halnya malam ini. Pak Ardi hanya berani sebatas memelfek dan mencifom kening. Mengucapkan kata selamat istirahat sebagai pengantar tidur. Tak lebih. Begitupun dengan Umi Aminah yang bisa bernapas lega. Ia mulai merasa tenang yang awalnya tegang bukan kepalang. Di dalam dekapan hangat sang suami, jiwanya mulai menemukan kedamaian. Setelah begitu lamanya tidur berteman sepi, kini akhirnya kembali merasakan hangatnya selimut bernyawa yang menenteramkan. Hingga tak butuh waktu lama, dia akhirnya bisa tertidur pulas dengan bibir tersenyum. Mendengar dengkuran halus dari sang istri, Pak Ardi yang masih membuka mata tersenyum simpul. Ia menunduk, mengecup pucuk kepala istrinya pelan dan hati-hati agar tak sampai mengganggu. Setelah itu, ia segera 27. Menyusul sang istri menuju alam mimpi. Pagi ini,
Kediaman Adiputra sudah riuh dengan aktivitas masing-masing. Davin dan Raihan yang bersiap untuk bekerja, Raya yang bersiap untuk kuliah, juga Umi Aminah dan Pak Ardi yang akan mengurus dokumen untuk kepergiannya umrah. Hanya Ayu dan Pak Damar yang selalu stay di rumah setiap harinya. Namun sebelum memulai semua aktivitas itu, mereka semua selalu diwajibkan sarapan dulu oleh Pak Damar. Hingga setiap pagi, mereka memiliki waktu sejenak untuk berkumpul di meja makan. Gimana kerjaannya, Ray? Sudah mulai paham? Tanya Pak Ardi. Lumayan, Pak. Sedikit demi sedikit sudah ada yang mengerti, jawab Raihan. Gak apa-apa, baru sebulan. Davin juga dulu butuh waktu lama sebelum akhirnya ada di posisinya yang sekarang. Benar gak, Vin? Timpal Pak Ardi.